Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar tema 2 kelas 4 selalu berhemat energi Mapel Bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan dan teks visual. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bu Nurul akan menerangkannya kembali. Dalam satu paragraf bacaan ada satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Apa artinya gagasan pokok, anak-anak? Gagasan pokok adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Gagasan pokok ini terbentuk dalam satu kalimat yang paling inti, paling dasar, dan paling umum dalam suatu paragraf. Selain gagasan pokok, ada gagasan pendukung dalam satu paragraf. Apa artinya gagasan pendukung? Gagasan pendukung berfungsi menjelaskan gagasan utama, caranya dengan memberikan alasan, bukti, dan contoh. Anak-anak, ini ada contoh paragraf. Mari kita baca bersama-sama ya. Salah satu bentuk kesenian yang dimiliki oleh masyarakat Minang adalah tarian tradisional. Tarian tersebut sering ditampilkan dalam acara pernikahan atau upacara adat. Beberapa tarian yang berasal dari suku Minang adalah tari Pasambahan, tari Sewa, tari Galombang, tari Piring, dan tari Galua. Dari contoh paragraf yang kita baca tadi, nanti kita bisa menemukan gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya adalah salah satu bentuk kesenian yang dimiliki oleh masyarakat Minang adalah tarian tradisional. Kita juga nanti akan menemukan dua gagasan pendukung. Yang pertama, tarian tersebut sering ditampilkan dalam acara pernikahan atau upacara adat. Gagasan pendukung yang kedua, beberapa tarian yang berasal dari suku Minang adalah tari Pasambahan, tari Sewa, tari Galombang, tari Piring, dan tari Galua. Sekarang kita lanjutkan menulis gagasan pokok pada teks visual. Teks itu tidak hanya dalam bentuk lisan dan tulisan, ada juga teks dalam bentuk visual. Teks dalam bentuk visual itu apa? Teks visual itu nanti berbentuk gambar yang bisa kita lihat. Anak-anak, ini ada contoh gambar teks visual. Coba anak-anak perhatikan gambar teks visual di bawah ini. Sekarang kita belajar apakah gagasan pokok dari teks visual ini, gambar yang anak-anak lihat tadi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengenali hal yang paling umum dari teks visual di atas. Anak-anak, pada contoh gambar teks visual di atas, nanti kita bisa menemukan gagasan pokoknya. Di antaranya, 1. Ada sekelompok siswa yang melakukan percobaan tentang bunyi. Yang kedua, juga ada sekelompok anak yang sedang bersantai di kebun. Setelah tadi kita menemukan gagasan pokok dari teks visual yang tadi anak-anak lihat, nanti kita bisa menuliskannya dalam sebuah paragraf. Contohnya, penulisan paragraf dari teks visual adalah yang tadi teks visualnya yang anak-anak lihat.
Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang yang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama dalam melakukan percobaan. Anak-anak, setelah kita tadi belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan, serta gagasan pokok pada teks visual, tugas anak-anak yang nomor 1 adalah temukan gagasan pokok pada paragraf berikut. Mari kita baca bersama-sama paragrafnya. Suku Minang adalah salah satu suku yang berasal dari Sumatera Barat. Suku Minang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti suku Minangkabau, orang Padang, dan Urang Awak. Salah satu ciri khas suku Minangkabau adalah diterapkannya budaya matrilineal. Sedangkan tugas yang nomor 2, nanti anak-anak menemukan gagasan pokok dari teks visual di bawah ini. Alhamdulillah, kita sudah belajar mapel bahasa Indonesia. Tema 2 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan dan gagasan pokok dari teks visual. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.